Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-qa'iril ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang mengikuti kajian stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah masuk pada awal bulan Sya'ban. Sya'ban zaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan orang. Karena dia diapit antara dua bulan mulia. Bulan Rajab, salah satu dari bulan haram, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kemudian ada 1 bulan lagi, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, 1 malam lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Lalu di antara 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan ini, ada 1 bulan yang banyak dilalaikan orang, itu adalah bulan Sya'ban. Beribadah pada waktu yang banyak dilalaikan orang itu pahalanya luar biasa. Contoh tengah malam, banyak orang lalai, sibuk mereka tidur, tiba-tiba ada 1 hamba yang tegak di waktu malam, maka diberikan Allah kelebihan. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, fatahajjad, maka lawan kantukmu, lawan tidurmu, tegak berdiri, bertahajudlah. Nafilatan lak, sebagai amal tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Begitu juga dengan bulan ini, ada 1 bulan yang banyak dilalaikan, disibuk, orang sibuk dengan ibadah di bulan Rajab dan di bulan Ramadan, lalu dia lalai di bulan ini, maka keutamaannya luar biasa, bulan Sya'ban. Apa amal yang paling baik dilakukan bulan Sya'ban ini? Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah berpuasa di bulan Sya'ban itu full 1 bulan. Tapi menurut para ulama yang mensyarah menjelaskan hadis ini, di antaranya Imam An-Nawawi, makna yasumu Sya'ban kullahu, seluruh bulan Sya'ban itu artinya mu'zamahu, sebagian besar Sya'ban. Jadi kalau diurutkan bulan yang paling full Nabi puasa, tentu saja bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Lalu kemudian makna yang kedua, makna yasumu Sya'ban kullahu, artinya memang Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban full 1 bulan. Sampai-sampai istri beliau, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, aku sangka beliau tidak puasa, ternyata puasa. Aku sangka beliau tidak puasa, ternyata puasa. Oleh sebab itu bulan Sya'ban ini amat sangat baik, apalagi kita sekarang kebanyakan sudah mulai melockdownkan diri masing-masing. Beberapa kota sudah, kita tidak keluar, di rumah baca Quran, berzikir, ngulang lagi yang sudah didengar mungkin kurang masuk, besok diulang lagi. Maka itu semua adalah ibadah. Apalagi kita banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, anis shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini baik sekali. Yang pertama sebagai persiapan Ramadan, yang kedua beramal pada bulan yang banyak dilalaikan orang, yang ketiga mengqadha, khusus bagi ibu-ibu hamil dan menyusukan anak, setahun 2 tahun yang lalu banyak puasanya tinggal, ini kesempatan untuk mengqadha. Lalu kemudian pula mengisi waktu kosong di suasana banyaknya wabah penyakit ini dengan banyak-banyak beribadah, menenangkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Madarijus manazilus salikin, stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibuatkan gambarannya, stasiun yang pertama kita sudah lewati, taubat, 3 kali pertemuan. Dan sekarang masuk pada stasiun yang kedua, disebut dengan mujahadah. Diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal. Dari kata jim, ha, dal inilah jihad. Dari kata jim, ha, dal ini pula lah ijtihad. Ini ijtihad ulama ini. Apa makna ijtihad ulama? Ulama mengerahkan segenap kemampuan bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, balaghahnya, mantiknya, bayannya, ma'aninya, qiraatnya, asbabun nuzulnya, ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, usul fikihnya, dikerahkannya segenap kemampuannya, akalnya, hatinya, pikirannya, keluarlah hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat, muakkad. Ijtihad.
Orang yang berijtihad itu disebut dengan mujtahid. Jihad, orang jihad juga mengerahkan segenap kemampuannya, bi amwalikum, hartanya, beli kuda, beli tombak, beli panah, beli baju besi, wa anfusikum, nyawanya dia serahkan. Disebut dengan jihad. Nah, apa yang dimaksud dengan mujahadah? Stasiun kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bernama stasiun mujahadah. Surat Al-Ankabut 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan hawa nafsunya, untuk mencari jalan kami, mendekatkan diri kepada kami. Setelah dilewatinya taubat, sekarang dia masuk kepada pintu mujahadah. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Lam di pangkal, nun di ujung, taukid menunjukkan makna pasti. Hamba-hamba kami yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan keinginannya, melawan bisikan setan, melawan ajakan dirinya, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang yang muhsinin. Nama orangnya muhsinin. Muhsin satu orang, banyak muhsinin. Sifatnya ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi Allah tak bisa dilihat. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak bisa dilihat mata, tapi Allah lah yang melihat mata. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus. Khabir, dia maha mengetahui. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka dia melihat engkau. Merasakan kehadiran Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, merasa bersama dengan Allah. Muraqabatullah, merasa diperhatikan Allah jauh. Saya merasa diperhatikan guru dari jauh. Saya merasa diperhatikan kamera CCTV dari jauh. Muraqabatullah. Tapi kemudian ada yang lebih dekat lagi, ma'iyatullah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sedang berpuasa, dia merasakan kebersamaan dengan Allah. Dia berada di ruang WC, kamar mandi, toilet sendiri, tak ada orang melihat. Andai dia mau minum, dia mau makan, dia mau apa saja, tak ada yang tahu. Tapi saat itu dia sedang merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari jalan kami, mengalahkan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjukkan jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, Allah akan bersama dengan orang-orang yang ihsan, merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode Imam Al-Qushairi, metode salaf dalam menulis kitab, pertama ayat, habis ayat baru hadis. Akhbarana Abul Husain Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, guruku, kata Imam Al-Qushairi, guruku Abul Husain Ali bin Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan kepadaku dari gurunya bernama Ahmad bin Ubaid As-Saffar, dari gurunya bernama Abbas ibn Fadl Al-Isqati, dari gurunya bernama Ibnu Kasib, dari gurunya bernama Ibnu Uyainah, dari gurunya bernama Ali ibn Zaid, dari gurunya Abu Nadrah, dari gurunya sahabat Nabi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Su'ila Rasulullah SAW an afdalil jihad. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang jihad apa yang paling afdal. Apakah jihad yang paling afdal ketika orang mati kepalanya putus dipancung musuh? Apakah jihad yang paling bagus ketika orang jantungnya dirobek, dibelah dadanya, dipotong telinganya, digunting hidungnya? Apakah jihad yang paling bagus orang mati, kudanya habis, hartanya dibawa, emasnya untuk jihad fisabilillah? Ayu afdal jihad, ayul jihad afdal, jihad apa yang paling afdal? Nabi SAW bersabda, kalimatu adlin inda sultanin jair, berani berkata, mengatakan keadilan
di hadapan penguasa yang zalim dan jahat. Fadami'at aina Abi Sa'idin al-Khudri, mendengar ucapan itu menggenang air mata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa korelasi antara ayat mujahadah melawan hawa nafsu dengan keberanian seorang hamba mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim? Hampir tak terlihat ada korelasi hubungan. Kita kan cerita tentang melawan hawa nafsu. Mestinya kalau ceritanya tentang hawa nafsu, Nabi cerita tentang puasa. Karena melawan hawa nafsu makan. Mestinya melawan hawa nafsu, Nabi cerita tentang orang yang sanggup berjihad. Karena saat itu dia sedang bertarung nyawa, jadi taruhannya. Tapi kenapa justru Nabi berkata, seorang yang mampu mengeluarkan kata-kata adil dari lisannya berhadapan dengan penguasa yang zalim. Siapa yang bisa melakukan itu? Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Siapa yang berani melakukan itu? Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrus. Siapa yang sanggup melakukan itu? Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Lahab, Abu Jahal, pemimpin-pemimpin kota Makkah. Karena banyak orang yang mampu menahan makan, banyak orang yang mampu menahan tidur, banyak orang yang mampu menahan hawa nafsu, tapi tak banyak orang yang mampu berkata adil di depan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena kalau sudah bermusuhan dengan penguasa, hidup menjadi susah. Sanggup tak melawan hawa nafsu ini? Jadi ternyata ada yang lebih hebat daripada nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks, nafsu biologis. Apa itu? Nafsu mendekatkan diri kepada kekuasaan. Nafsu, ya sekarang orang menyebutnya dengan syahwat politik. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat makan. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat seks. Ada syahwat yang lebih hebat daripada syahwat harta benda. Apa dia? Kekuasaan. Jadi kalau ada orang yang mampu berkata, dengan berkata itu maka hilanglah kepentingan. Dengan berkata itu takutnya hanya kepada Allah. Dan yang berani itu diantaranya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Imam Bukhari bermusuhan dengan penguasa Bukhara. Akhirnya pengajiannya ditutup, diblok, tak boleh. Akhirnya Imam Bukhari meninggal dunia. Kalimatu adlin inda sultanin jair. Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, aku mendengar, kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, man zuyyina zahiruhu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Siapa yang menghiasi zahirnya dengan mujahadah, maka Allah akan memperbaiki batinnya dengan musyahadah. Mana yang zahir itu? Mata. Jaga mata dengan mujahadah, tundukkan ghaddul basar. Telinga, jaga telinga, hanya mendengar yang baik-baik saja. Tangan, gunakan untuk memegang, mengayunkan tangan. Kaki, melangkahkan kaki ke tempat yang baik-baik saja. Siapa yang mampu menjaga dari kepala, mata, telinga, hidung, lidah, kaki, tangan bil mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah, maka Allah akan berikan dia musyahadah. Ada urusan kita, ada urusan Allah. Jangan urus urusan Allah sehingga kita lupa urusan kita. Musyahadah itu urusan Allah. Urusan kita mujahadah. Ini urusan kita. Tahan lidah, tahan telinga, tahan mata, tahan kaki, tahan hati, tahan pikiran, tahan dari ribah, tahan dari riba, tahan makan haram, tahan melihat. Maka Allah akan berikan engkau musyahadah. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang sibuk mencari musyahadah. Musyahadah tidak dicari. Musyahadah itu anugerah dari Allah. Yang perlu kita usahakan itu mujahadah. Mujahadah kami sudah jelas, Ustaz. Mujahadah itu sudah jelas bahwa kita
mengerahkan segenap kemampuan. Musyahadah diambil dari kata syahada yusyahidu, ana usyahidu, saya melihat. Tak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada tak perasaan penasaran pada diri nabi-nabi itu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Nabi Musa alaihissalam, aku ingin melihat engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fanzur ilal jabal, lihatlah bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nanti kalau kau lihat ke sana, kau akan melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Musa melihat ke bukit Tursina, kharra Musa sa'iqa, pingsan dia. Setelah pingsan dia terjaga. Apa kata Allah SWT? Masih ingin lagi engkau melihat aku? Kata Nabi Musa, qala tubtu, taubat aku ya Allah. Abdullah bin Abbas ditanya oleh sahabat, Abdullah bin Abbas, iya, kau kan orang paling mengerti tentang Quran. Iya, apa yang dilihat Nabi Musa di atas jabal bukit Tursina yang membuat dia pingsan itu? Apakah dia melihat Allah? Tidak. Dia tidak melihat Allah. Lalu yang dilihatnya apa? Tajalla, Allah menunjukkan sebagian dari cahayanya ke atas bukit Tursina. Bukan Allahnya, hanya percikan cahayanya. Sebesar apa Ibnu Abbas? Fa'asyara, Ibnu Abbas menunjukkan ujung kelingkingnya. Sebesar ini, kata Ibnu Abbas. Jadi yang dilihat oleh Nabi Musa itu, Musa yang kekuatannya 30 orang menggeser batu di atas sumur tua, ketika ngantri anak Syuaib 2 orang, tiba-tiba datang Nabi Musa mendorong, satu kabilah 30 orang tak sanggup mendorong, sanggup didorong oleh Musa alaihissalam. Ternyata yang dilihatnya itu hanya cahaya sebesar ujung kelingking. Pingsan Nabi Musa AS. Bukan melihat Allah SWT. Jadi musyahadah itu apa yang dilihat orang itu? Orang yang mengalami musyahadah itu apa? Banyak orang ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, maka lidahnya kelu untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Sehingga dia dikatakan orang sesat. Makanya ketika Abu Yazid Bistami berkata, Subhani, Subhani, ma'a'azamu sya'ni. Maha suci aku, akulah yang paling agung. Karena orang kalau sedang jatuh cinta, maka kata-kata yang keluar dari lidahnya macam-macam. Dia sedang kasmaran, dia sedang mabuk. Maka yang paling bisa menjaga keseimbangan hati dengan lidahnya adalah Al-Ghazali. Makanya ketika Al-Ghazali ditanya, apa yang kau lihat wahai Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan, yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Kita tidak usahlah terlalu berpikir. Jangan baru mengaji 2 kali tatap muka melalui streaming, lalu besok pagi mengaku, Ustaz, saya sudah melihat cahaya. Tadi malam kira-kira jam 1 malam, ruang tidur kami gelap. Tiba-tiba saya terbangun, saya lihat setengah tubuh istri saya itu cahaya, Ustaz. Apa sebenarnya yang terjadi? Yakinlah bahwa istrimu sedang ngecek HP-mu. Jadi tidak usah ngawur, tidak usah. Kita kalau ngaji mengalami hal-hal yang spiritual, itu bukan untuk diceritakan di warung kopi, bukan untuk update status. Kalau dia menenangkan hati kita, datang rasa takut kita kepada Allah, berbahagialah, berarti Allah masih sayang. Makanya kata ulama At-Tusi dalam kitab As-Saraj, dalam kitab Al-Luma'. Al-Luma' artinya kilauan-kilauan cahaya. Kata Imam Saraj At-Tusi, kalau engkau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu kau lihat burung-burung dan pohon kayu mengucapkan salam kepada engkau. Saya masuk ke dalam hutan, lalu burung-burung dan pohon-pohon kayu mengucapkan Assalamu alayka ya Abdas Samad. Apa yang rasakan waktu itu? Kalau rasa ujub, rasa hebat, rasa takbur, berarti setan. Tapi kalau tiba-tiba datang rasa takut kepada Allah, datang rasa, oh betapa hamba-hamba Allah sedang menunjukkan kuasanya, maka sesungguhnya Allah sedang menunjukkan sesuatu. Lalu musyahadah itu apa sebenarnya? Kata Imam Al-Junaid, baqa'ullah ma'a fuqdanik. Baqa'ullah ma'a fuqdanik. Allah saja yang kekal, dan saat itu kau hilang. Maka saat itulah musyahadah. Tapi tentu musyahadah itu adalah rasa yang diberikan Allah kepada seorang hamba
hamba itu merasakannya, karena iman itu juga rasa, maka disebut dengan halawatal iman. Yang kita urus bukan musyahadah. Musyahadah urusan Allah. Yang kita urus adalah mujahadah. Man zuyyina zahiruhu bil mujahadah. Siapa yang menghiasi zahirnya dengan mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah, maka Allah akan menghiasi batinnya dengan musyahadah. Apa dalilnya? Surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina. Nih. Lanahdiyannahum subulana. Nih. Kau urus saja urusanmu, kau mujahadah, lawan perutmu, lawan batang leher tenggorokanmu, lawan matamu, lawan lidahmu, maka lanahdiyannahum subulana. La di pangkal, nun di ujung, pasti akan kutunjukkan jalan-jalanku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Wa'lam, ketahuilah, anna man lam yakun fi bidayatihi sahibu mujahadah. Siapa yang di awal jalannya tidak mujahadah, lam yajid min hadhihi tariqati syammah, maka tidak akan mungkin dia mendapat tanda. Untuk membedakan mana kambing kita, mana sapi orang, mana sapi kita, harus ada tandanya situ. Ada simbolnya, ada logonya. Apa tanda kita? Umat Muhammad SAW. Apa tanda kita? Orang yang bermujahadah. Allah yang memberi tanda itu, sehingga membedakan antara kita dengan kafir, membedakan antara kita dengan orang fasik. Bagaimana cara mendapatkan tanda itu? Man lam yakun fi bidayatihi sahib mujahadah. Siapa yang di awal perjalanannya, makanya awal-awal perjalanan taubat dulu. Setelah taubat mujahadah. Siapa yang di awal perjalanannya tidak ada mujahadah, maka tidak akan mungkin dalam perjalanan menuju Allah ini dia akan mendapatkan tanda-tanda. Sami'atu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Uthman Al-Maghribi berkata, man zanna an yuftah lahu syai'un min hadhihi at-tariqah. Siapa yang menyangka bahwa dia akan diberikan Allah futuh. Futuh artinya terbukanya hijab antara kita dengan Allah SWT, puluhan ratusan hijab. Ketika kita buat dosa satu, ada satu titik hitam di dalam hati. Nuqtatun sauda, satu titik hitam. Taubat kita hilang dia. Satu titik, satu titik, satu titik, satu titik, satu titik, akhirnya hitam semua. Gelap. Orang akan melihat dunia ini gelap. Macam orang pertama kali pakai kacamata hitam. Loh, kok tiba-tiba gelap dunia ini? Dunia ini tidak gelap, matamu yang gelap. Oleh sebab itu maka yang pertama kali gelap pada diri manusia ini adalah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya gelap. Sehingga tak lagi bisa membedakan mana hak mana batil. Man zanna an yuftah lahu syai'un. Siapa yang menyangka bahwa hijab akan dibukakan dari dirinya. Au yukshaf lahu an syai'in. Atau kasyaf. Kasyaf artinya tersingkapnya tirai. Kita tak bisa melihat apa yang ada di sana, kita tak bisa mendengar apa yang ada di sana, kita tak tahu apa yang terjadi kapan. Itu karena ada tirai. Ketika Allah singkapkan tirai itu dari jendela yang berkaca jernih bening, maka nampak. Siapa yang menyangka bahwa dia disingkapkan Allah Subhanahu wa taala tirai kasyaf, illa biluzumil mujahadah, tapi kata dia bisa saja tanpa mujahadah, fahuwa fi ghalat, maka dia keliru, dia salah, dia tersesat di jalan ini. Dia tersesat di jalan yang lurus. Na'udzubillah. Mesti mujahadah. Imam Qushairi. Jadi kalau ada orang mengata, saya ini ahli hakikat, saya ini sudah kasyaf, tapi dia mabuk, dia minum khamar, dia berjudi, dia berzina, dia makan riba, Allah sudah bukakan. Betul kasyaf, tapi bukan kasyaf ilahi. Memang kasyaf juga, tersingkap dari dia hijab, tapi kasyafnya bukan kasyaf ilahi. Memangnya kasyaf itu ada berapa? 2. Kasyaf ilahi, Allah yang menyingkapkan melalui mujahadah. Yang kedua, kasyaf syaitan, syaitan yang menyingkapkan untuk melalaikan dari Allah SWT.
Makanya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Setan yang tak berguru, setan gurunya. Pergi ke tepi danau, pergi ke tepi laut, lalu minta wangsit-wangsit, menahan makan, menahan minum, dekat dengan setan. Pulang dari sana bisa melihat, jadi dukun. Lalu berpakai pakaian ulama, orang awam menyangka karamah. Padahal sebenarnya adalah permainan jin dan setan. Tersesat di jalan yang lurus. Na'udzubillah. Disangka orang lurus padahal bengkok. Au yukshaf lahu an syai'in minha illa biluzumil mujahadah fahuwa ghalat. Siapa yang menyangka dia akan dibukakan Allah tirai sehingga dia tahu kepada yang gaib-gaib, kata dia tidak perlu dengan mujahadah, fahuwa ghalat, maka sesungguhnya dia keliru. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, man lam yakun lahu fi bidayatihi qaumah lam yakun lahu fi nihayatihi jilsah. Siapa yang di awal perjalanannya di stasiun pertama menuju dekatkan diri kepada Allah ini dia tidak melakukan qaumah, perlawanan terhadap hawa nafsu, melawan mata, melawan telinga, melawan keinginan, melawan hasrat, melawan, tak ada qaumah, lam yakun lahu fi nihayatihi jilsah, maka tidak akan mungkin dia ada jilsah. Jilsah duduk dalam keadaan tenang. Qaumah tegak berdiri melawan. Maka kita mesti tegak berdiri melawan, setelah itu barulah duduk dengan tenang. Wa sami'tuhu yaqul, aku juga pernah mendengar Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-harakah barakah. Ini kalimat ini seringkali diucapkan. Fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan pasti ada barakah. Bergeraklah, karena setiap gerak ada barakah. Tapi penjelasannya apa? Harakatuz zawahiri tujibu barakatis sarairi. Kalau zahirnya bergerak, maka datang barakah dalam batin. Zahirnya bergerak, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak zahirnya, maka datang barakah dalam sir, dalam batinnya. Kita ini terdiri dari zahir dan batin. Adapun orang-orang yang mengatakan tidak ada itu batin, yang ada hanya zahir saja, bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa ditangkap oleh panca indera, bisa diraba dengan tangan, bisa dirasa dengan lidah, itulah yang ada. Maka kalau tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada. Itu namanya filsafat wujudiyah. Karena mereka hanya berkata yang ada itu hanya yang ada, yang tidak ada maka tidak ada. Namanya wujud. Wujud artinya ada. Filsafatnya wujudiyah. Orang barat menyebut wujud itu materi. Maka aliran ini disebut dengan materialism. Inilah filsafat barat. Itulah yang membuat konflik antara barat dengan kita. Karena kita meyakini bahwa ada yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Kita salat, dari mana kita tahu salat itu wajib? Dari malaikat. Dari mana malaikat membawa? Dari Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang kita sembah, ghaib. Yang mencatat amal kita, ghaib. Tak nampak, tapi kita bisa merasakannya. Oleh sebab itu maka ada zahir, ada batin. Sebenarnya orang barat itu pun percaya kepada yang batin itu. Makanya ketika mereka kecelakaan di tengah laut, kapalnya pecah, mereka selalu meneriakkan SOS, save our soul, selamatkan jiwa kami. Dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan itu nih, jiwa itu itulah yang tidak nampak itu. Jiwanya dulu dibangun, baru badannya. Dalam Islam disebut dengan ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi ilmu tentang roh itu melainkan hanya kecil sedikit saja. Maka kita tak perlu mencari-cari. Yang perlu kita kaji, yang perlu kita bahas adalah harakatuz zawahir. Adapun barakah batin sarair, Allah akan memberikan. Itu urusan Allah SWT. Sekarang banyak orang terlalu tenggelam mengkaji batin sehingga lupa dia tentang zahir.
Sami'tu Muhammad bin al-Husain yaqul. Aku mendengar, kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, Sami'tu Ahmad bin Ali bin Ja'far yaqul. Aku mendengar Ahmad bin Ali bin Ja'far berkata. Aku mendengar Husain bin Alawiyah berkata. Aku mendengar Abu Yazid Al-Bistami berkata. Namanya Taifur bin Isa. Gelarnya, kunyahnya Abu Yazid Al-Bistami. Apa kata dia? Kuntu sintai asyarata sanah haddad. 12 tahun aku menjadi pandai besi. Haddad, menjadi pandai besi. Nafsi, pandai besi bagi diri. Apa maksud pandai besi diri? Sebagaimana pandai besi susahnya mengolah besi menjadi pisau yang tajam, begitulah sulitnya aku melunakkan hawa nafsuku. Diambil besi yang berkarat, dibakar dengan api yang membara. Hanya pandai besi saja yang tahu bagaimana rasa panasnya. Lalu besi yang memerah tadi dipukul, masukkan lagi ke air, bakar lagi, dipukul lagi, dibentuk lagi, dipasang gagangnya sehingga menjadi pisau yang cantik, yang indah. Begitulah sulitnya aku menundukkan diriku ini, nafsi, godaan-godaan yang ada, mujahadah ini. Berapa lama? Sintai asyarata sanah, 12 tahun. Wa khamsa sinin kuntu mir'ata qalbi. Dan 5 tahun aku menjadi cermin bagi hatiku. Imam Al-Ghazali menyebut hati itu cermin. Fungsi cermin apa? Memantulkan gambar. Kalau cerminnya jernih, gambarnya bersih. Tapi kalau cerminnya kotor, pernah tak melihat cermin yang belakangnya kena hujan, lalu gambar orang yang artis cantik pun di situ macam nenek-nenek, karena cerminnya rusak. 5 tahun aku menjadi cermin bagi hatiku, melihat diriku. Wasanatan anzur fiha fima bainakuma. Setahun aku antara itu, antara menjadi pandai besi yang membentuk diriku, melawan hawa nafsu, menghilangkan karat-karatnya, membentuknya menjadi besi yang tajam, menjadi pisau. Fa'idha fi wasati zunnarun zahirun. Tiba-tiba dalam perjalanan itu aku melihat zunnarun zahirun. Zunnar artinya benang yang diikatkan kepada kafir zimmi. Kafir terbagi dua. Yang pertama kafir yang mengusir kita dari kampung halaman kita, yang membunuh kita, yang memperkosa anak-anak gadis kita, itu namanya kafir harbi, wajib diperangi. Tapi ada yang tidak seakidah dengan kita, yang mereka sama-sama hidup dengan kita, namanya zimmi. Untuk membedakan mana yang Islam, mana yang zimmi, dia dikasih simbol dengan diikatkan tali, namanya zunnar. Fa'idha fi wasati zunnarun zahirun. Dan aku sudah punya simbol yang bisa membedakan mana aku, mana mereka. Fa'amiltu fi qit'atin sintai asyarata sanah. Lalu aku berhenti pada fase itu selama 12 tahun. Jadi ini bukan cerita setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, ngaji sekali, 2, 3 tatap muka, selesai. Ini proses panjang. Imam Al-Ghazali berapa lama dia berkhalwah, mengasingkan diri, berjalan dari suatu kota ke kota, berjalan 11 tahun. Sampai dia punya satu zawiyah, satu pojok di masjid Zawiyatul Ghazali. Thumma nazartu, kemudian aku memandang ke dalam diriku, fa idza fi batini zunnarun. Di dalam diriku aku melihat ada tanda. Fa amiltu fi qit'atin 5 sinin. 5 tahun lamanya aku memperhatikan itu, anzur kaifa aqta'uhu. Bagaimana aku menghilangkan penyakit-penyakit yang ada, yang merintangi, yang membuat aku merasa diriku lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih terhormat, lebih. Untuk menghilangkan itu semua 5 sinin, 5 tahun. Kaifa aqta'uhu. Sampai akhirnya putus semua. Fakashafali. Lalu Allah menyingkapkan tirai hijab itu dariku. Fanazartu ilal khalqi. Maka setelah Allah bukakan hijab itu, aku melihat makhluk-makhluk ini, fara'aituhum mauta. Aku lihat mereka mayat-mayat bergelimpangan. Dibukakan Allah Ta'ala hijab, lalu aku melihat manusia ini, kulihat mereka
mauta, mereka adalah mayat-mayat. Fakabbartu alaihim arba'ata takbiratin, lalu aku pun bertakbir 4 kali takbir. Salat jenazah 4 kali takbir. Siapa yang dimaksudnya orang mati itu? Apakah dia mengada-ngada ini? Abu Yazid Bistami ini. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi yang dilihat oleh Abu Yazid Al-Bistami, ketika Allah singkapkan hijab dariku setelah proses panjang itu tadi, lalu kulihat mereka mati, apa maksudnya? Mati hatinya karena tidak berzikir dengan Allah SWT, lalu aku pun bertakbir 4. Kenapa Allah tak singkapkan itu kepada kita? Karena mujahadah kita tidak sekuat Imam Abu Yazid Al-Bistami. Kenapa Allah tidak singkapkan itu ke kita? Orang kita baru mimpi 2 kali aja udah ngaku wali. Apalagi kalau sampai dinampakkan seperti yang dilihat oleh Abu Yazid Al-Bistami, mungkin udah tak ngaku apa udah. Nauzubillah. Jadi sama juga pengetahuan Allah itu terhadap hamba itu seperti pengetahuan seorang ibu terhadap anaknya. Menurut si ibu ini belum layak, ini kamu belum lagi, kamu main-main kompor-komporan aja dulu, nanti kalau dikasih kompor benaran malah meledak gasnya, tabungnya pecah. Untuk sementara main masak-masakan aja dulu, belum masanya. Tidak ada cara lain kecuali husnuzon kepada Allah. Tapi jangan pula bermujahadah karena ingin mencari apa yang dilihat oleh Abu Yazid Al-Bistami. Makanya ngaji ini harus ikut dari awal. Dari awal sudah tujuannya adalah Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Maksudku adalah engkau, ridhamu yang kucari. Jadi jangan sampai mujahadah, nggak makan, nggak minum, mengurung diri, lockdown. Tujuannya ingin melihat mayat-mayat bergelimpangan. Nah, itu tak betul. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami yaqul, aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, Sami'tu Abu Abbas Al-Baghdadi, aku mendengar Abu Abbas Al-Baghdadi berkata, aku mendengar Imam Ja'far berkata, aku mendengar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, aku mendengar, kata Imam Junaid, aku mendengar Sirri As-Saqati berkata, ya ma'syaras syabab, wahai orang yang masih muda, yang matanya masih terang, telinganya masih tajam, kakinya masih kuat, tegak lama masih semangat, bangun malam masih hebat, jaddu, semangatlah, beramallah, qabla an tablughu mablaghi, sebelum kamu sampai seperti aku sekarang. Fatad'ufu, kamu nanti akan lemah, dha'ufa yad'uf, kamu akan lemah, dha'ufa talib wal matlub, dha'ufa yad'uf, kamu akan lemah seperti aku, wa taqsuru, dan kamu akan tidak punya kekuatan lagi, pendek, panjang angan-angan, pendek kekuatan. Kama dha'iftu, sebagaimana aku lemah. Wa kana fi dzalikal waqt la yalhaquhu syabab fil ibadah. Pada zaman itu yang beribadah orang tua-tua saja, anak muda, orang-orang yang masih sehat. Kalau ada orang tua memetik tasbih berzikir biasa. Kalau ada orang tua duduk-duduk di masjid biasa. Tapi kalau ada orang yang masih sehat, itu baru luar biasa. Itulah makna mujahadah. Mujahadah itu melawan hawa nafsu. Sekarang kita lihat banyak orang udah tua-tua, orang udah tak bergigi, baru saya mau mujahadah nih Pak Ustaz. Apalagi mau dilawan, nafsu sudah tak ada. Yang namanya mujahadah itu melawan hawa nafsu. Saya banyak puasa nih Pak, memang dokter udah nyuruh puasa. Mau minum teh diabetes, mau makan gulai kambing udah ini, mau makan udah tak bisa. Barulah datang ke Ustaz. Saya alhamdulillah Ustaz puasa sunat terus nih. Memang udah tak bisa makan lagi udah. Jadi memang dari awal itu memang mesti lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar Imam Al-Junaid, aku mendengar Abu Abdurrahman Sulami berkata, wa sami'tu Abu Bakar Ar-Razi yaqul, aku mendengar Imam Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Abdul Aziz An-Najrani berkata, aku mendengar Al-Hasan Al-Qazzaz berkata, bunyal amru ala sati asya'. Mendekatkan diri kepada Allah ini dasarnya ada 3.
Bangunan yang kokoh, yang kuat ini bernama mendekatkan diri kepada Allah. Dasarnya, pondasinya ada 3. Pertama, Allah ta'kul illa indal faqah. Jangan makan kecuali betul-betul lapar. Faqah, hajat, sangat butuh, sangat ingin, sangat perlu, baru makan. Allah tanama illa indal ghalabah. Jangan tidur kecuali amat sangat berat, sangat ngantuk, baru tidur. Wala tatakallam illa indad darurah. Jangan bicara kecuali amat sangat penting. 3 dasar. Makan sangat lapar, tidur sangat berat, bicara sangat penting. Sikit makan, sikit tidur, sikit bicara. Penyakit kita sekarang, sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur, sikit-sikit bicara. Insya Allah di bulan Sya'ban ini bisa dikuatkan, nanti di Ramadan makin kuat. Jadi kalau kita membangun bangunan dasarnya lapuk, bangunannya ada, tapi tumbang. Berapa banyak kita lihat bangunan yang cantik, indah, tapi baru sebulan kita dindingnya retak. Pas kita tanya tukang, kenapa bisa begini Pak? Ini kemarin Ustadz, rupanya cuma batu bata aja, mereka semen-semen, makanya nggak kuat tumbang. Coba kalau dicornya kemarin untuk, pasti kuat. Rupanya bangunan ini 3 ini dasar utamanya. Dikit makan, dikit tidur, dikit bicara. Tapi kadang kalau kita dikit bicara, saya berapa kali tuh ketika berhenti pengajian duduk, apa kata jamaah? Ternyata Ustadz jaim ya. Ustadz kalau di mimbar itu kelihatannya ramah, tapi Ustadz dia tak mengerti. Insya Allah setelah mengaji stasiun-stasiun menuju Allah ini baru dia paham bahwa kalau kita sedikit bicara itu bukan jaim. Kalau kita sedikit makan, oh Ustadz diet ya, ngejek pula itu. Tak mengerti. Wa sami'tuhu yaqul. Aku mendengar guruku berkata. Wa sami'tu Mansur ibn Abdullah yaqul. Aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata. Aku mendengar Muhammad bin Hamid berkata. Aku mendengar Ahmad bin Hadrawih berkata. Aku mendengar Ibrahim bin Adham berkata. Untuk apa disebut nama-namanya ini Ustaz? Ini namanya sanad. Kalau dalam ilmu hadis namanya sanad. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kalau kamu belajar, perhatikan sanad kamu dari siapa. Jangan sampai kamu mengambil ilmu dari orang jahil. La yanalar rajulu darajatas salihin. Seseorang tidak akan sampai pada level derajat orang saleh hatta yajuza sitta aqabat, sampai dia bisa melewati 6 fase. 6, ibarat berlatih kuda, ada 6 lompatan. Baru dia sampai kepada derajat orang saleh. Yang pertama, ayyughliqa baban ni'mah wa yaftahu babasyiddah. Ditutupnya pintu kenikmatan, dibukanya pintu berat. Tidur lelap, nikmat. Makan kenyang, nikmat. Ditutupnya pintu itu, dibukanya yang berat-berat. Apa yang berat itu? Sahiral layali, menghidupkan malam dengan berzikir, baca Quran, menulis, merenung, tafakkur. Wa yaftah baba syiddah, dibuka pintu yang berat. Sampai pernah orang berkata ke saya, apa kata dia? Kamu tidak akan sampai ke tingkat itu sebelum bertemu kulit perut depan dengan kulit belakang. Jadi badan kita itu ada kulit depan sama kulit belakang. Bertemu kulit depan sama kulit. Tentu itu ada makna mubalaghat. Mubalaghat kalimat hiperbola. Tidak mungkin ketemu kulit depan dengan kulit belakang. Kalau ketemu kulit depan kulit belakang berarti kita mati. Tapi maksudnya adalah semakin dekat kulit depan dengan kulit belakang, semakin dekat kita kepada ridha Allah. Bukan kata saya mengutip ucapan orang. Wasani, yang kedua, ayyughliq babal izzah wa yaftah babadz dzul.
Ayyughliqa babal izzah, ditutupnya pintu kemuliaan, wa yaftahu babal dhul, dibukanya pintu kehinaan. Izzah, pintu kehinaan. Ini menyindir yang ceramah, ini nyindir Abdul Somad. Abdul Somad selama ini membuka pintu izzah, disambut dengan mobil mewah, disambut bupati, wali kota, gubernur, dibuat baliho besar-besar, disambut dengan marhaban tala al-badr, izzah. Mestinya kau buka babadzul, bukalah pintu kehinaan. Makanya ketika Imam Al-Ghazali masuk ke kota Baghdad, diiring-iringi orang di belakangnya 70.000 orang. Tak ada orang yang lebih alim, lebih hebat. Waktu itu jabatan dia rektor di Universitas Nizamul Muluk, Nizamiyah, Madrasah Nizamiyah. Tak ada orang lebih alim, tak ada orang lebih hebat dalam bidang filsafat, dalam bidang kebatinan, fadaih al-batiniyah, dalam bidang filsafat, tahafud falasifah, dalam bidang usul fikih, al-mustasfa. Yang bisa baca al-mustasfa itu hanya anak master S2 Al-Azhar saja. Tak sanggup orang baca, saking hebat bahasa usul fikih, tajam. Tak ada orang lebih hebat. Umurnya waktu itu 37 tahun. Tapi kemudian dia tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua, dibukanya pintu kehinaan. Pergi berkelana sampai akhirnya tak dikenal orang. Barulah kemudian Allah bukakan kepada dia. Yang ketiga, ayyughliqa babar rahah wa yaftahu babal juhdi. Tutup pintu rahah. Orang kan maunya tenang, adem, ayam, aman, nyaman. Tutup pintu itu. Buka pintu berat, berjihad, mujahadah. Rabi', ayyughliqa baban naum wa yaftah babas sahar. Tutup pintu tidur, buka pintu sahar. Sahar, buka mata di waktu malam, banyak-banyak beribadah. Khamis, yang kelima, ayyughliqa babal ghina wa yaftahu babal faqri. Tutup pintu berkecukupan, buka pintu al-faqr. Faqr artinya berhajat, perlu. Sekarang banyak orang tidak perlu kepada Allah karena dia sudah petani amat sangat perlu kepada Allah. Karena begitu dia tanam padi, dia takut hujan datang lalu padinya mati. Dia takut tikus datang menggigit padi. Dia takut siang burung datang habis padi. Dia takut petani lain datang mencuri padi. Maka petani doanya sangat khusyuk. Kenapa? Karena dia membuka pintu babal faqr. Orang sekarang tak ada faqr. Buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, rekening, gaji sudah ditransfer. Pedagang amat sangat membuka pintu babal faqr. Pagi-pagi dipotongnya itu semangka, dipotongnya itu melon, dipotongnya itu kates, dimasukkan ke dalam peti kaca, dikasih es di atas. Dia tak tahu entah siapa yang akan membeli ini nanti. Dilangkahkannya kaki, anaknya kecil, ada yang masih menyusu, ada yang mau ganti pampers, ada yang mau bayar uang sekolah. Dilangkahkannya kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Dia sedang membuka babal faqr. Bukan maksud saya kita semua besok menjadi tukang jual buah. Bukan itu maksud saya. Bahwa sekarang saudara-saudaraku jamaah punya kerja yang bagus, ekonominya mapan, bersyukurlah. Tapi jangan sampai tertutup pintu babal faqri sehingga yang ada babal ghina. Ah, saya berdoa nggak berdoa sama, gaji saya tetap ngalir kok. Bukan begitu. Kita faqr. Al-faqir ila afi rabbihil aliyil qadir. Kita ini selalu fakir, perlu, butuh, berhajat, ingin kepada pemberian Allah. Yang keenam, ayyughliqa babal amal. Tutup pintu panjang angan-angan, wa yaftah babal isti'dad lil maut. Bukalah pintu siap-siap untuk mati. Tutup pintu panjang angan-angan, bukalah pintu siap-siap untuk mati. Kita cukupkan sampai di sini membahas tentang stasiun yang kedua, mujahadah. Kita akan teruskan esok insyaallah. Kita jawab 5 pertanyaan dari jamaah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jenazah corona yang dibawa pulang ke rumah untuk famili keluarga menatap supaya bisa dilihat keluarga? Firra minal majzum firarakal asad. Firra minal majzum firarakal asad. Hadis sahih. Firra, larilah engkau, minal majzum, dari orang kena penyakit kusta yang menular. Firarakal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi mestinya dikuburkan. Karena kalau dibawa, kalau dibungkus dengan plastik, masih bisa dilihat wajahnya atau sekedar dibuka, oke lah. Tapi orang tidak akan kuat itu. Siapa yang bisa menjamin? Kecuali dikawal oleh polisi. Nanti dia akan buka, dia akan cium, dia akan menyebarlah penyakit. Oleh sebab itu yang namanya sunnah itu, mengurus jenazah itu fardu kifayah, sunnah Rasulullah SAW. Memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, menguburkannya, itu sunnah. Tapi baca juga sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wabah. Kalau kamu dengar ada suatu wabah, la taqdimu, jangan kamu datang. Dan bagi yang sudah terkena di suatu daerah, la takhruju minhu, la takhruju firaran minhu, jangan keluar lari dari situ. Sekarang sudah jelas-jelas ada di depan. Fir, kata Nabi, lari dari orang yang kena penyakit menular. Firarakal asad. Oleh sebab itu kalau sudah dapat berita meninggal dunia, dikubur. Keluarga-keluarga dekat yang ingin melihat, ring satu. Kalau yang meninggal itu ibu, suaminya, anaknya, menantunya, cucunya, bawa ke dekat pemakaman, bukakan wajah, melihat untuk melihat terakhir, habis itu kubur. Kuat-kuatkan diri supaya tidak memegang. Karena kalau masih ada jarak, tidak akan menular, kecuali ada cairan, jangan sampai dia sentuh. Nah, itu jalan tengah. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam surat Al-Ahzab 33:8 ada kata corona. Apa artinya? Waqarna, bukan corona. Fi buyutikunna. Waqarna artinya menetaplah kamu. Menetaplah kamu di rumah. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu. Kunna di sini perempuan. Kalau laki-laki kum. Siapa yang dimaksud perempuan-perempuan di situ adalah istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah kamu. Perempuan jangan keluar rumah. Tapi ayat ini ada dijelaskan ayat hadis lagi. Ketika Nabi SAW keluar rumah, beliau melihat Asma. Asma itu anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, membawa makanan onta, makanan kambing di atas kepalanya. Nabi tidak melarangnya. Seandainya Nabi mengatakan, hei Asma, pergi pulang ke rumah, itu menunjukkan perempuan keluar rumah haram. Tapi Nabi justru membantunya membawakan makanan onta itu menunjukkan perempuan tetap boleh beraktivitas kalau cukup syarat. Suaminya izin, tidak bersolek-solek jahiliyah. Dia pula tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kemudian pula tidak meninggalkan kewajibannya. Kalau anaknya masa menyusui, disusukannya anaknya.
Anaknya perlu kasih sayang, habis itu dia masuk kantor, nanti pulang jam 5 tetap lagi dia didik anaknya, peluk cium, lari-lari, lompat-lompat, bermain, bercanda, bergurau, mendidik, mengajar ngaji. Itu maksudnya. Lalu kemudian pula tetap menjaga batasan-batasan syar'i. Jadi jangan ketika membaca ayat nampak corona nih. Itu namanya cocokologi ya. Dari Pak Zulfikri, kalau kita di posisi pelaku dosa, sebaiknya taubat dulu atau belajar dulu? Bagaimana kita taubat tapi tidak tahu ilmu agama? Taubat dulu, Pak. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, nyatakan dengan lisan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Wal idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa, mandi salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, habis itu ikut pengajian. Inilah Pak Ustaz, saya mau ngaji, apa pula sekarang ada corona. Dulu kemana aja? Sekarang baru dapat hidayah, ikuti streaming. Streaming Ustaz Adi Hidayat, streaming Ustaz. Ini Pak Ustaz, mau streaming pulsa pula tak ada, mati aja lah. TV masih ada pengajian, Mama Dede masih ada pengajian. Dari Septiandi, apakah pakaian bekas yang saya beli dari non muslim harus disamak dulu? Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau kamu punya bejana, ember, mangkok terbuka, datang anjing menjulurkan lidahnya ke dalam, lalu kemudian ahriquhu, tumpahkan airnya habis, setelah itu basuhlah dengan air 7 kali. Salah satu dari air yang 7 itu bercampur air tanah, bisa di awal bisa di tengah, tapi yang jelas dibilas dengan air bersih akhir. Nah, itu pada mangkok bejana. Bagaimana dengan pakaian dari Amerika, dari Eropa? Boleh jadi itu pakaian orang yang memelihara anjing, dijilat oleh anjingnya. Kalau kering sama kering tak apa-apa, anjingnya kering, dia kering, kena bulu anjing, tak apa-apa. Tapi kalau anjingnya itu yang, mana ada tuh anjing yang bibirnya ke kanan ke kiri gini, lalu airnya itu anjing apa nih, pitbull loh, anjing bulldog, nah itu mesti disamak itu. Nah, jadi cucilah dengan 6 air bersih, 1 kali airnya dicampur dengan air tanah. Ambil air tanah, campur, siram, habis itu cuci. Untuk menghilangkan was-was. Karena jangan sampai pakai Allahu Akbar. Jangan punya orang ya anjing ini. Nah, berdosakah kita jika mendapat musibah selalu dianggap sebagai azab Allah? Berdosakah kita kalau dapat musibah menganggap itu azab Allah? Misalnya kita sakit. Misalnya kita sakit. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika sakit? Yang pertama, sakit, demam. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, risau, galau, susah hati, sakit di badan atau duri menusuk kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. B. Allah sudah tempatkan kita di level surga Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Kalau kau minta surga, mintalah surga Firdaus. Sudah di Firdaus kita. Cuman pas dihitung-hitung amal kita kurang. Kata malaikat, kasih dia sakit. Ketika dia sabar, insya Allah cukup. Cukup syarat. C. Allah ingin kita dapat pahala lebih besar dari haji mabrur, lebih besar dari jihad, lebih besar dari mati syahid. Apa itu? Innama yuwaffas sabirun. Orang-orang yang sabar
ajrahum bighairi hisab. Allah berikan dia balasan. Nah, dari mana kita tahu bahwa demam kita itu kategori A, B, C? Tak tahu. Lalu yang mana itu? Husnuzan pada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku padaku. Maka bersangka baik kepada Allah. Pada Allah pun bersangka baik. Saya selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz selalu mengatakan bahwa wabah ini adalah azab. Wabah ini, makanya dengar baik-baik. Azaban liman yasha. Dia menjadi azab bagi siapa yang dikehendaki Allah. Bagi orang yang zalim, bagi orang yang ingkar, dia azab. Rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Ustadz, selama ini saya tidak tahu kalau re-upload video itu tidak boleh. Bagaimana dengan uang yang sudah saya terima, sementara dalam proses re-upload itu saya keluar uang juga. Berapa uang yang engkau keluarkan? Hitung. Kemudian berapa yang kau dapat dari... Tidak semua re-upload itu tak boleh. Ada ulama-ulama yang memberikan bukunya, dia katakan silakan cetak. Seperti La Tahzan Aid Al-Qarni. Setiap orang yang datang ke Saudi Arabia minta copyright, dikasihnya. Datang orang ini dikasih. Lama-lama orang Indonesia 5-10 pulang bingung. Kok kita semua dapat? Karena memang dia kasih itu lillah. Ya, kalau model begitu silakan. Tapi kalau model dia katakan ini tidak, ini ada hak patennya. Itu berarti kita menipu, haram. Man ghasyana falaysa minna. Sudah sempat terambil Ustaz. Hitunglah berapa. Tidak akan ada yang datang menghitung berapa modalmu berapa. Kau hitung sendiri, keluarkan yang bukan hakmu. Bercampur-campur, kalau ini si anu si ini, bingung saya. Kemana saya mengembalikannya? Balikkan untuk yang kepentingan umat. Masalih ammah namanya. Masalih kepentingan ammah umum. Masalih ammah kepentingan umum. Apa itu contoh kepentingan umum? Panti jompo, panti yatim, sekolah agama, masjid. Itu kepentingan umum. Balikkan milik umat kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan ketemu lagi membahas stasiun-stasiun menuju Allah. Stasiun yang kedua masih insyaallah 3 pertemuan mujahadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah taufik untuk mujahadah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap banyak-banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.